Selamat siang semuanya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Jelas ya. Oke, kita mulai lagi. Jadi ini pertemuan terakhir untuk ekstraksi padat cair. Mulai minggu depan kalian akan membahas mengenai ekstraksi cair-cair ya dengan Bu Dianika. Oke, mungkin saya ingatkan sedikit terkait ekstraksi padat cair yang satu tahap. Siapa tahu ada yang lupa. Kita pakai yang ini saja. Oke, jadi prosesnya seperti ini. Oke, prosesnya seperti ini ya. Ada umpan padat masuk, umpan padatnya hanya mengandung padatan dan padatan inert dan solut. Kemudian ada pelarut masuk. Pelarut ini umumnya hanya mengandung solvent saja. Kemudian masuk ke dalam suatu sistem ekstraksi. Output dari sistem ini adalah ekstrak dan rafinat. Ekstraknya ini mengandung solut dan solvent, tapi dia tidak mengandung padatan inert. Sedangkan di rafinat dia mengandung ketiganya ya, solvent, solut, dan padatan inert. Kenapa? Karena ada sebagian larutan atau sebagian ekstrak yang tertahan di pori-pori padatan. Nah, jumlah dari larutan yang tertahan itu atau seringkali dinyatakan dalam pelarut yang tertahan seringkali bernilai konstan dan itu akan menentukan yang disebut sebagai kurva retensi garis yang tebal ini. Nah, ekstraksi satu tahap dapat digambarkan dalam diagram segitiga sama kaki seperti ini, di mana ujung-ujungnya menyatakan D ini adalah solvent, I ini adalah inert, padatan inert, dan S itu adalah solut. Nah, kita tarik pertama kita posisikan titik D, di mana kalau D-nya itu betul-betul pelarut murni, maka dia tidak akan mengandung solut dan juga padatan inert. Kemudian selanjutnya kita titikkan posisi RA atau posisi umpan ya, posisi umpan padat. Kemudian kita tarik garis, kemudian kita tentukan posisi M, di mana M itu pasti berada di antara garis D dan RA dengan koordinat yang terdapat pada kotak ini. Misalnya titiknya di sini. Kemudian dari titik M, kita tarik garis ke arah I. Nah, ke arah I, kemudian perpanjangan pada garis ini yang beririsan dengan kurva retensi itu adalah komposisi dari retentat kita. Sedangkan perpotongan garis perpanjangan M dan I ini dengan kurva miring, bidang miring dari segitiga, itu akan menyatakan komposisi ekstrak kita. Kenapa? Karena ekstrak kita itu hanya mengandung solvent dan solut. Dia tidak akan mengandung padatan inert, sehingga posisinya pasti berada di bidang miring ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal baca koordinatnya masing-masing. Yang R-nya koordinatnya berapa, atau menyatakan komposisinya berapa, yang E koordinatnya berapa, atau menyatakan ekstraknya berapa. Ya, mudah-mudahan karena banyak latihan, sekarang sudah bisa dipahami. Nah, yang selanjutnya adalah untuk menentukan perbandingan laju alir, itu dapat berapa banyak ekstrak dan berapa banyak rafinat yang kita peroleh, karena tadi hanya komposisinya ya, itu laju alirnya bisa dari perbandingan garis. Nah, yang hari ini kita akan bahas itu adalah, hari ini mungkin kuliahnya nggak terlalu lama, karena teorinya sebetulnya sederhana, tapi yang banyak adalah pemahaman atau hands-on kalian ya, hands-on mengerjakan sendiri. Kalau teorinya mah mungkin bahkan hanya 3 slide di sini, tapi nanti latihannya yang butuh banyak. Oke, jadi ada yang namanya ekstraksi multitahap co-current. Ekstraksi multitahap itu apa? Kalau tadi kita hanya punya satu diagram blok, ya, satu diagram blok artinya hanya satu tahap antara umpan padat bertemu dengan pelarut. Kemudian dihasilkan ekstrak dan rafinat. Sudah selesai sampai situ. Tapi seringkali proses ini kan terjadi sehingga mencapai kesetimbangan. Pada saat rafinat pertama keluar, ini sebetulnya di rafinat ini tidak sampai habis ya
solutnya, karena tadi di rafinat itu masih mengandung solut, dan kadang-kadang masih banyak solutnya yang terkandung di rafinat keluaran dari proses suatu ekstraksi. Kenapa masih banyak? Karena pembatasnya kapan dia keluar itu bukan sampai solutnya yang ada di umpan padatan habis, bukan. Tapi pembatasnya adalah titik kesetimbangan antara E dan R. Kesetimbangan itu tadi dinyatakan tarik garis ya. Garis kesetimbangan itu antara ekstrak dengan titik I. Nah, di situ adalah melewati titik rafinat yang berada pada kurva retensi. Nah, itu adalah sebetulnya garis kesetimbangan. Jadi dalam proses ekstraksi, batasannya adalah kondisi kesetimbangan. Seringkali kita mendapatkan umpan atau produk padatan, rafinatnya masih mengandung banyak solut. Nah, untuk kasus-kasus di industri, seringkali rafinat ini pengen kita ekstraksi kembali. Jadi kita pertemukan dengan solvent yang masih fresh ya, solvent yang masih fresh ketemu dengan retentat hasil ekstraksi dari tahap 1. Kita pertemukan di dalam ekstraksi tahap 2. Proses ekstraksi tahap 2 ini akan menghasilkan E2 yaitu ekstrak perolehan tahap 2 dan R2 yaitu retentat perolehan tahap 2. Selanjutnya retentat tahap 2 ini dan seterusnya ya, dia akan memasuki ekstraksi tahap 3, kita umpankan kembali solvent yang murni sehingga menghasilkan ekstrak tahap 3 dan rafinat tahap 3. Begitu seterusnya sampai tahap ekstraksi yang ke N, tergantung jumlah tahap reaksinya. Nih, tahap reaksi yang ke N kita umpankan pelarut, kemudian sehingga dihasilkan EN yaitu ekstrak dalam ekstraksi yang tahap ke N dan juga RN yaitu rafinat produk dari tahap ke N. Kemudian nanti ekstrak 1, ekstrak 2, EN itu dikumpulkan sehingga mencapai ekstrak yang kita produksi dari proses kita. Nah, jadi di sini yang ingin saya tekankan adalah kenapa sih ngapain sih harus ditambahin berkali-kali gitu ya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena apa? Karena hanya dari satu tahap kita masih bisa punya retentat yang memiliki solut yang masih cukup tinggi dan masih kita bisa recover atau masih kita bisa peroleh. Nah, cara merecovernya adalah dengan membentuk kesetimbangan baru. Kesetimbangan baru itu bisa dicapai dengan mengintroduce atau memperkenalkan solvent yang masih murni. Solvent yang masih murni ketemu, kemudian dihasilkan retentat yang baru yang sudah mencapai tahap kesetimbangan baru dengan E2. Nah, begitu seterusnya sampai tahap yang kesekian ya, tergantung jumlah tahapnya. Harapannya RN ini sudah mengandung solut yang sangat kecil sehingga ya udah bisa udah betul-betul tidak ada nilainya gitu ya atau tidak ada yang bisa direcover dari retentat hasil ekstraksi tahap terakhir ini. Nah, untuk perhitungannya seperti apa? Sebetulnya hanya mengulang-ulang apa yang sudah kalian pelajari pada saat ekstraksi satu tahap. Ini namanya kokaren. Kokaren itu adalah satu arah. Pelarutnya satu arah dengan umpannya. Jadi umpannya terus-menerus ke kanan, kemudian pelarut juga seperti itu dan ekstrak juga terus-menerus ke kanan. Jadi satu arah ya, semua satu arah ke kanan. Yang baru tahap satunya itu semua ada di sisi kiri, tahap 2-nya di sisi kanan dan seterusnya sampai tahap di sisi N. Nah, ini adalah ekstraksi multi tahap kokaren. Nanti kita akan pelajari gimana kalau misalnya ekstraksinya multi tahap counter current atau berlawanan arah. Nah, untuk perhitungan sistem multi-stage concurrent system, sama seperti tadi, kita punya diagram segitiga, seperti satu tahap. Nah, kita gambar satu persatu dari tahap pertama. Di tahap pertama, seperti tadi, kita gambarkan titik pelarutnya. Titik pelarut ada di titik puncak, ya, di mana pelarutnya itu murni mengandung solvent sebesar 100%. Kemudian kita memiliki titik RA di sini, tergantung ya komposisinya berapa. Kalau di sini mungkin solutnya sekitar berapa persennya ini ya, 70%, 80% ya. Nah, mungkin dititikkan di seperti ini misalnya. Kemudian setelah itu kita tarik garis, kemudian kita ketemu titik M misalnya di sini ya, titik M1.
Jangan lupa sekarang bukan hanya M, tapi M1 yang menandakan bahwa itu adalah hasil pencampuran di ekstraksi tahap pertama. Kemudian dari titik M, kita tarik garis ke titik I. Ya, masih seperti tadi. Perpotongan garis tersebut dengan kurva retensi itu adalah komposisi dari retentat 1 atau R1, sedangkan yang berada pada kurva bidang miring ini adalah E1. Kemudian selanjutnya kita berjalan ke tahap yang kedua. Di tahap kedua umpannya adalah R1. Jadi R1 yang ini akan kita jadikan sebagai titik RA yang baru. Ya, karena umpannya tadi awalnya RA, sekarang umpan di ekstraksi tahap 2 bergeser jadi titik R1. Nah, jadi seperti apa? Kembali lagi tahapnya seperti tadi, tapi tinggal kita tarik garisnya dari D ke R1. Dan titik M di titik 2, M2 atau titik pencampuran di ekstraksi tahap kedua itu berada di antara garis D dan R1 ya. Sehingga di antara D dengan R1 ini pasti akan ada titik M. Nah, titik M-nya misalnya di sini ya. Kalian bisa tentukan dari koordinat. Nah, lagi-lagi untuk menentukan komposisi ekstrak dan rafinat, kita tinggal tarik garis dari M ke I, kita tarik garis panjang sampai ke bidang miring. Kita akan dapat komposisi R2 yang merupakan perpotongan garis tersebut dengan kurva retensi, dan kita akan dapat titik E2 yang merupakan perpotongan garis tersebut dengan bidang miring. Tahap 2 selesai. Kalian tinggal cari ya koordinatnya berapa dan itu menyatakan komposisinya. Begitu juga dengan di E2 koordinatnya berapa dan itu menyatakan komposisinya. Oke. Selanjutnya kita cek, kita sudah selesai dengan tahap yang kedua. Kalau mau tahu laju alirnya tinggal perbandingan garis ya. Kemudian kita lanjut sampai ke tahap ke N. Misalnya di sini kita hanya sampai 3 tahap. Berarti untuk masuk ke tahap ketiga yang diumpankan adalah R2. Kita sekarang menggambarkan untuk tahap yang terakhir di mana R2 akan menjadi umpan. Sehingga kita tarik garis dari D ke R2. Di antara garis tersebut ada titik M yang merupakan pencampuran dan titik RM ini kalian dapatkan dari koordinat XSM kurang XDM ya. Kemudian seperti biasa tarik garis dari I sampai ke E3. Kalian akan dapat komposisi R3 dan E3 di sini. E3 dan R3 di sini adalah misalnya hanya 3 tahap, artinya itu adalah komposisi terakhir dari proses kalian ya, dari proses ekstraksi multitahap kokaren kalian. Nah, kira-kira itu. Jadi sebetulnya prinsipnya sama saja untuk kokaren ya, terutama prinsipnya sama saja dengan yang sudah kita pelajari. Bedanya hanya ini diulang-ulangin dengan umpan R-nya, umpan padatan yang bergeser dari RA jadi R1, jadi R2, jadi R3 dan seterusnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa diikuti semuanya? Bisa? Masih bisa diikuti? Bisa, Bu. Bisa ya? Terima kasih responnya. Yang lain? Bisa, Ibu. Bisa ya? Kalau misalnya mau... Bisa, Bu. Terima kasih. Kalau misalnya butuh pengulangan, silakan ya, sampaikan saja. Oke, itu yang tadi kokaren. Nah, sekarang kita bahas terkait counter current. Kalau counter current skemanya seperti ini. Nah, ini kalian bisa langsung lihat ya. RA ini adalah umpan padatan. Umpan padatan bergerak dari kiri ke arah kanan. RA, R1, R2, RN-1 dan seterusnya sampai RN. Ini harusnya RN-1 ya sampai tahap kesekian lah. Nah, sementara ekstrak itu bergerak dari arah kanan ke kiri. Ya, nah di sini EN+1 ini dianggap merupakan solvent atau titik D ya. Kadang-kadang EN+1-nya ini merupakan campuran yang sudah mengandung misalnya solut ya, sudah mengandung solut, biasanya di recover dari proses sebelumnya. Makanya di sini ditulisnya EN+1 bukan dalam bentuk D, tapi sebetulnya mirip seperti D, hanya saja di sini sudah mengandung solut.
Ya biasanya karena biasanya di recover dari proses-proses yang sebelumnya. Jadi bukan solvent murni. Nah, kita lihat di sini, jadi di tahap pertama Ra itu akan bertemu dengan E2. Ya, jadi bukan ketemu dengan fresh solvent atau bukan dengan pelarut yang pertama kali diumpankan ke dalam sistem, tapi ketemunya justru dengan ekstrak yang sudah melalui beberapa tahapan proses. Di sini. Nah, kemudian dia akan menghasilkan E1 dan R1. Kemudian R1 diumpankan ke ekstraksi tahap kedua. Di ekstraksi tahap kedua, itu akan menghasilkan retentat R2 dan ekstrak E2. Di sini kita menggunakan solventnya lagi-lagi bukan fresh solvent, tapi merupakan E3, yaitu ekstrak yang diperoleh dari tahapan sebelum atau setelah ini, ya, bukan sebelum ya, jadinya tahapan setelah ini, yaitu tahapan ketiga, dan seterusnya. Kenapa seringkali seperti ini? Karena kenapa sih? Karena di sini kita solventnya hanya sekali menginputkan atau dalam bentuk ekstrak ini ya, dan di sini kita bisa berkali-kali prosesnya, mekanismenya bisa berkali-kali bertemu dengan ekstrak, dan di sini kita punya ekstrak yang masuk terus, jadi kita nggak perlu mensuplai fresh. Kalau di sini kan fresh solvent terus ya, banyak ya fresh solvent kita masukkan ke tahap 1, fresh solvent kita masukkan ke tahap 2, dan seterusnya. Kalau di sini fresh solvent kita masukkan sekali saja dalam satu proses, kemudian dia akan berturut-turut terus-menerus hingga ke proses akhir. Nah, itu adalah proses counter current ya, ekstraksi multitahap counter current. Nah, di sini pendekatannya agak berbeda. Ada yang namanya P. P ini adalah titik operasi ya, jadi disebut sebagai titik operasi. P ini saya mau tunjukkan dari buku, silakan kalau mau cek perhitungannya ya, mungkin untuk memberikan kalian konteks, kalian bisa cek. Nah, di sini. Jadi kalau di sini, sebentar, persamaan neraca massa globalnya itu adalah yang biasanya RA plus D, ya kan, sama biasanya kan gitu ya, kalau satu tahap RA plus D sama dengan R1 plus E1 misalnya gitu ya. Nah, kalau di sini karena RA itu ketemunya sama aliran masuknya itu dari sistem 1 adalah RA dan E2, keluarnya adalah E1 dan R1. Nah, jadi di sini neraca massa globalnya RA ditambah SI plus 1 akan sama dengan RI plus E1. Ya, neraca massa globalnya jadi seperti ini. Dan dengan perhitungan neraca massa nanti akan dapat pola seperti ini. RA kurang E1, ya, E1-nya pindah ke kiri, akan sama dengan RI kurang EI plus 1, atau R1 kurang E2. Dan seterusnya akan didapatkan pola seperti ini. Yang bisa bernilai kita anggap konstan sebesar, bukan konstan ya, akan memiliki titik yaitu titik P. Nilai ini akan bernilai konstan, akan bernilai sama sebesar titik P. Ya. Perbedaan antara underflow dan overflow ya, jadi RA kurang S1, R1 kurang E2 dan seterusnya itu akan bernilai konstan sepanjang sistem yang kita punya. Nah, P ini menyatakan titik itu. P ini akan berada di antara titik RAE1 dan RNEN plus 1. Jadi kita kembali ke sini. Dia akan selalu berada di perpotongan garis antara RA dan E1, ditarik garis. Nah, tarik garisnya itu sampai panjang ya, sampai kemanapun. Nah, dia akan berpotongan dengan EN plus 1 dengan RN, kita tarik garis. Nah, titik perpotongan ini adalah kita sebut sebagai titik P, penentuan titik operasi. Titik P ini akan menjadikan titik konstan, titik yang konstan pada setiap tahap, sedemikian sehingga kita akan bisa mendapatkan garis-garis operasi sepanjang ekstraksi multitahap. Jadi titik P ini yang akan konstan sepanjang proses dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi lagi-lagi
Kalau di ekstraksi multitahap counter current biasanya kita ketahui E1, EN+1, Rn, dan Ra-nya bisa kita ketahui. Jadi makanya biasanya komposisinya kita titikin dulu. Umpannya berapa, EN+1-nya berapa, kemudian Rn-nya berapa, dan S1-nya berapa, ini biasanya kita ketahui. Ketahuinya dari mana? Nah, biasanya di awal kita lakukan peneracaan massa dulu. Nanti ada beberapa asumsi atau hubungan pendukung yang bisa kita hitung, tapi dari kasus kita bisa menentukan EN+1, Rn, S1, dan Ra. Nanti kalian akan belajar contoh kasusnya, kalian lihat sendiri. Tapi di sini saya ingin menggambarkan bagaimana cara menentukan laju alir, dan lain sebagainya ya. Kemudian jumlah tahap. Nah, di sini juga yang penting berapa sih jumlah tahap N yang perlu kita desain atau kita rancang. Nah, di sini kan EN+1, kalau di sini E2 ketemu dengan Ra ya, atau di sini EN+1 ketemu dengan Ra, itu akan tarik garis, akan ada garis M di sini, dan di sini Rn sama E1. Nah, ini semacam overall ya, kalau di NME di sini ada black box, kita anggap sebagai black box, E1 ketemunya dengan Rn, dan EN+1 ketemunya sama Ra. Yang masuk Ra dan En+1, yang keluar S1 dan Rn. Nah, kita titikkan. Nah, ini mirip seperti waktu kokaren ya. Di sini Ra ditarik garis ketemu En+1, di situ akan ada titik M di antaranya. Kemudian ditarik, nah ini nggak ditarik ya, tapi yang pasti M itu akan berada juga di antara garis Rn dan S1. Kita nggak usah tarik garis karena Rn dan S1 ini biasanya diketahui. Nah, untuk beranjak ke tahap selanjutnya, karena kan untuk tahap overall ini, untuk tahap overall yang black box ini, kita sudah dapat memetakan di mana S1, Ra, En+1, dan Rn, yaitu di 4 titik ini. Biasanya bukan diketahui dari soal ya, tapi kalian harus menghitung berdasarkan persamaan neraca massa overall-nya. Nah, kemudian yang konstan, tadi seperti yang saya sampaikan, itu adalah titik P. Oleh karena itu, pertama kalian harus gambar dulu titik P-nya. Titik P itu merupakan perpotongan garis antara E1 dengan Ra, kalian tarik garis panjang, dengan En+1 dan Rn. Kalian tarik garis panjang ke sini. Nah, ketemu di titik P ini. Nah, ini adalah bagaimana kalian menentukan titik operasi. Nah, yang sering kali menjadi masalah atau pertanyaan dari ekstraksi multitahap counter current itu adalah berapa jumlah tahap yang perlu kalian rancang. Ya, berapa jumlah tahap yang perlu kalian rancang untuk menghasilkan entah ekstrak sejumlah sekian ya, atau rafinat Rn sejumlah yang mengandung komposisi sekian. Jadi kita tentukan Rn-nya. Nah, pertama, seperti biasa tadi ya, kita gambarkan dulu titik-titik En+1, Rn, Ra, dan S1. 4 titik itu kalian gambarkan. Kemudian kalian dapat perpotongan garisnya, yaitu titik P di sini. Nah, dari titik P, dari S1, kalian tarik garis. Masih seperti waktu kokaren, kalian tarik garis ke I. Perpotongan antara S1 dengan kurva retensi itu merupakan titik R1 atau rafinat 1 yang kalian peroleh dari tahap 1. Ya, jadi dari E1 kalian tarik garis ke I, di sini kalian akan dapat titik R1 yang merupakan rafinat 1. Dari rafinat 1 kalian tarik garis yang konstan adalah P. Ya, P itu selalu konstan, ada di setiap tahap. Kemudian dari P kalian tarik garis ke R1 dan panjangin. Panjangin perpotongan dengan garis bidang miring itu adalah komposisi E2 atau ekstrak yang diperoleh dari tahap kedua. Dari E2 kalian tarik garis lagi ke I. Nanti kalian akan peroleh di sini adalah R2. Ya, di sini adalah R2. Dari R2 kalian tarik garis lagi ke P, perpanjangin sampai ke kurva bidang miring. Kalian akan dapat E3. Dari E3 tarik lagi garis ke I, ya, kalian akan dapat di sini adalah R1, R2, R3 ya, berarti R3. R3 tarik garis ke P, panjangin sampai bidang miring, kalian akan dapat E4.
E4, tarik garis ke I, kalian akan dapat di sini adalah R4. Ya, dan seterusnya sampai kalian dapat ke titik Rn. Selesai jika R kurang dari Rn. Nah, sampai di sini. Berarti artinya tahap kalian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya jumlah tahap kalian ada 8. Ya, itu sudah menjawab dari proses yang tadi diminta berapa banyak jumlah tahap yang kalian butuhkan. Mungkin saya ulangin sedikit ya untuk yang counter current ini. Oke, kalau di counter current kita membutuhkan ada yang namanya titik operasi. Titik operasi itu adalah titik P yang berupa nilai yang konstan yang merupakan perbedaan antara laju alir tadi ya, kita cek di sini, laju alir rafinat dengan ekstrak dari setiap tahap. Perbandingan laju alir rafinat dengan ekstrak yang ada di setiap tahap. Nah, ini dari hasil perhitungan raca massa, kalian bisa cek di buku tadi, itu akan bernilai konstan. Sedemikian sehingga kalian perlu menyusun titik P ini. Titik P ini merupakan perpanjangan garis antara E1 dan RA, atau ekstrak yang diperoleh dari tahap 1 dengan umpan kalian, dan EN+1 yaitu ekstrak yang kalian umpankan ke dalam raca massa overall kalian, atau biasanya kita anggap sebagai solvent ya, atau D, dengan rafinat yang keluar dari sistem kalian. Jadi kalian tarik garis, yang ini juga tarik garis, perpotongannya itu adalah titik P. Oke. Kemudian, nah yang di sini adalah ekstraksi multitahap counter current. Kalau multitahap, berarti lagi-lagi pertama kalian titikin dulu semua yang diketahui. Yang diketahuinya itu adalah EN+1, kursor saya. Oke. EN+1, Rn, Ra, dan E1 ini harusnya kalian bisa dapat dari perhitungan raca massa overall. Anggap sebagai black box. Dengan segala hubungan pendukung dan lain-lain ya, nanti kita itu case by case, tapi nanti saya akan berikan salah satu contoh. Nah, dari titik-titik itu kalian buat perpanjangan seperti tadi, perpotongannya merupakan titik P. Di sini titik P. Nah, kemudian dari titik E1 itu kalian tarik garis ke I, kalian akan mendapatkan perpotongan garis tersebut dengan kurva retensi, itu merupakan titik R1. Dari titik R1 kalian tarik garis ke P, kalian panjangin sampai ke bidang miring, kalian akan dapat E2. E2 tarik garis ke I, kalian akan dapat R2. R2 selanjutnya itu akan ditarik garis ke P, kalian tarik ke atas, akan dapat E3. Dan seterusnya tahapan ini dilakukan terus-menerus sampai kalian dapat titik Rn atau bahkan lebih kecil, lebih ke sini. Kalau nggak pas banget ya, boleh lebih ke sini. Artinya bahkan kalian sudah dapat rafinat yang lebih kecil dari target yang diharapkan. Kan rafinat itu diharapkan sekecil mungkin. Jadi kalau melewati malah lebih bagus ya. Artinya jumlah tahap yang digunakan di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah 1 tahap lagi, 8 tahap. Oke, kira-kira itu untuk ekstraksi multitahap counter current. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau bisa dimengerti? Bisa dipahami? Bisa untuk sekarang? Bisa, Bu. Bisa ya? Terima kasih. Oke, saya lanjut sedikit lagi. Setelah ini kita akan latihan ya. Nah, satu lagi terakhir terkait jumlah pelarut minimum ekstraksi counter current. Jadi kalau kemarin kita udah bahas jumlah pelarut minimum ekstraksi yang co-current ya, satu tahap co-current, kalau yang ini counter current. Untuk menghitung laju alir minimal itu kan perbandingan garis ya kemarin ya. Nah, kalau di sini kalau untuk counter current titik M dan titik P harus ditempatkan sedemikian rupa. Nah, tergantung kasusnya. Kalau yang diketahui itu adalah RA, EN+1 dan RN, 3 titik ini. RA-nya, misalnya di sini ya, RA-nya itu ada di sini. Kemudian EN+1 di atas sini.
kemudian Rn ada di sini. Misalnya ini data-data dari soal diketahui, hitunglah jumlah pelarut minimum ekstraksinya berapa. Nah, itu ekstrak akhir atau S1 kalian usahakan sedemikian sehingga berada dalam garis kesetimbangan, berada satu garis dengan titik I ya, dengan umpan. Jadi E1 dengan titik I itu berada dalam satu garis dengan umpan, atau jadi RA-nya ada di posisi ini. Nah, jadi garisnya gimana? Jadi kalian titikin si RA ini, kemudian ketemu di sini titik RN, ya RA dan RN diketahui. Kemudian dari EN+1 kalian tarik ke bawah, itu kan akan menggambarkan di mana titik P ya nanti ya. Kemudian dari E1 dengan RA itu ditarik garis juga, dan itu akan menggambarkan titik P minimum ada di garis tersebut. E1 dengan RN kalian tarik garis, itu akan ketemu nilai M minimumnya ya, atau titik M-nya ada di situ. Nanti tinggal pencampurannya, tinggal perbandingan garis antara titik RA dengan titik EN+1. Di sini ya, perbandingan garisnya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang diketahui, ini di soalnya ya, yang di soal RN tidak diketahui, sebaliknya E1 yang diketahui. Berapa jumlah pelarut minimum? Ya, kalau untuk kasus ini nggak 4-4-nya ya, karena nanti jadinya overspecified untuk menghitung jumlah pelarut minimum. Kalau diketahui seperti tadi data 4-4-nya ada, jadinya overspecified. Makanya untuk menghitung jumlah pelarut minimum, yang diketahui titiknya hanya 3, entah RA, EN+1 atau RN, atau RA, EN+1 sama E1. RN-nya tidak diketahui. Nah, gimana kalau RN-nya tidak diketahui? Kalian titikin titik RA, kemudian kalian titikin EN+1, kalian titikin E1. Nah, pelarut minimum untuk kasus ini ditentukan jika aliran bawah akhir RN itu berada dalam kesetimbangan dengan pelarut EN+1. Berada dalam kesetimbangan. Jadi caranya gimana? Kalian seperti biasa gambarin titik P dulu, dari E1 ditarik sama RA, ada di sini titik P-nya. Kemudian EN+1 tarik ke titik P ya. Nah, di sini akan melewati titik I. Nah, perpotongannya itu adalah RN di sini. Ya. Nah, tarik garis dari RN dengan E, RN dengan E ditarik garis, pasti titik M itu akan berada di antara garis E1 dan RN ya. Seperti yang tadi ya. Nah, tinggal kalian bandingkan persamaan garisnya. Berarti jumlah pelarut ekstraksi minimumnya adalah sekian. Oke, mungkin kalau garis-garis aja kalian agak bingung ya. Jangan khawatir, saya udah siapin soal yang untuk pelarut minimum ekstraksi juga ada di Canvas. Jadi nanti kalian bisa berlatih nge-refer ke slide ini ya, cara penentuan garisnya seperti apa. Jadi jangan khawatir, mungkin karena sangat abstraknya nih, tarik garis, tarik garis, tarik garis. Tapi mudah-mudahan tahapan-tahapannya masih bisa diikuti. Nanti contoh kasusnya akan ada di Canvas. Jadi saya sudah siapkan banyak soal latihan ya. Ini kemarin sudah kita bahas. Nah, soal yang kedua, ini adalah multi tahap tapi concurrent. Jadi yang pertama tadi saya jelasin hari ini, kasusnya 1000 kg tepung ikan mengandung sekian persen massa minyak diekstrak dengan 750 kg larutan ether murni pada tiap tahap. Jadi setiap tahapnya diumpankan sekian kilogram larutan ether. Murni ya, artinya hanya mengandung solvent saja. Kemudian kurva retensinya, ini udah dikasih nih, udah ada persamaannya. Ya, jadi kalian nggak perlu ngitung lagi dari sekian kilo retensinya sekian kilogram per kilogram padatan gitu ya. Tapi ini udah dikasih persamaan garisnya. Dari persamaan garis kalian tinggal pertama gambar kurva retensi larutan, kemudian hitung komposisi ekstrak gabungan atau ET-nya ya, yang udah digabungin dari setiap tahap, dan hitung jumlah minyak yang diekstrak. Nah, pertama kalian gambarkan kurva retensi, ini bahkan di slide saya udah ada jawabannya, nanti kalian tinggal ikuti. Kalian kalau misalnya YS-nya sekian, masukin angka, berarti dapat R-nya sekian. YS-nya sekian, R-nya sekian. YS-nya sekian, R-nya sekian. YS-nya sekian, R-nya sekian. Kemudian dititikin di dalam kurva segitiga kalian. Kalian akan dapat kurva retensi. Ya. Nah, dari kurva retensi ini,
Nah, seperti tadi, tinggal kalian titikin umpannya ada di mana, XSRA-nya 0,38 parsen minyak, berarti sekitar sini. Tarik garis ke D, ya. Kemudian nanti dari garis itu akan dapat titik M. Dari titik M, tarik garis ke I, kalian akan dapat R1 dan S1. Nah, ini tahap satunya nih. Dapat R1 dan S1, ya. Nah, R1 dan S1 kalian hitung neraca massa tahap satunya seperti apa. Setelah itu kalian lakukan tahap kedua. Kalian sudah dapat R1 dan S1, kalian lanjut dari R1 tarik ke D. Kemudian dapat titik M di sini. Tarik garis ke I. Terus kemudian lakukan perhitungan sehingga dapat E-nya komposisinya gimana, R-nya komposisinya gimana, dan laju alirnya berapa. Dan seterusnya sampai ke tahap ketiga. Kemudian dihitung komposisi dari setiap tahap seperti apa, totalnya seperti apa, dan perolehannya seperti apa. Ya, nih kunci jawabannya sudah saya tampilkan di dalam slide yang sudah saya upload di Canvas juga. Kemudian itu yang concurrent. Kemudian latihan soal ketiga terkait ekstraksi multitahap counter current. Kalau untuk counter current, nah ini yang tadi saya bahas. Pertama, umpannya sebanyak 100 kg mengandung sekian kilogram minyak. Kemudian diumpankan pelarut organiknya murni. Kalau ini yang murni ya, secara berlawanan. Kemudian ekstraksi ditargetkan untuk mengambil 90% minyak dalam ekstrak akhir dengan komposisi ekstrak akhir mengandung 60% berat minyak dalam pelarut organik. Nah, jadi di sini kalian perlu menyusun neraca massa overall-nya dulu. Ya, neraca massa overall black box-nya berarti dia bisa mengambil 90% minyak di dalam ekstrak akhir. Berarti 0,9% minyak yang ada di umpan awal itu akan pindah ke dalam ekstrak kalian. Dan komposisi ekstrak akhir mengandung 0,6 berat minyak di dalam pelarut organik. Nah, ini tinggal kalian buat hubungan pendukungnya ya, seperti kalau kita di kelas neraca massa. Retensi larutannya 2 kg larutan. Nah, ini kalian artinya kalian harus menyusun kurva retensinya berdasarkan data ini yang ditanya jumlah tahapan ideal. Nah, ini sebenarnya bisa kalian ikuti, tapi kalau mau bikin neraca overall juga bisa. Nanti kalian ini sudah ada jawabannya, tinggal kalian ikuti dari data-data hubungan pendukung ya. Kemudian komposisi akhirnya seperti ini. Komposisi rafinatnya diketahui ya, bukan diketahui ya, diperoleh dari perhitungan. Jumlah ekstrak diperoleh dari perhitungan. Nah, sehingga titik-titik komposisi dari tahap-tahap perhitungan tadi bisa kalian peroleh untuk keempat titik. EN+1 bisa, RA, RN, dan S1. Ya. Nah, langkah pertama kalian buat dulu kurva retensi untuk larutan konstan. Kurvanya yang ini. Kemudian kalian titikin keempat titik ini, S, RA, RN, dan S1, kalian titikin. Inilah keempat titiknya. Kemudian seperti tadi, cek garis P. Ya. Garis P-nya itu berada di antara perpotongan antara D dengan RN dan S1 dengan RA. Ya, di sini titik P. Dan ini akan bernilai konstan untuk setiap tahap. Kalau udah sampai sini tinggal tarik garis ya. Nah, ini kunci jawabannya sudah saya sampaikan di PPT yang saya upload juga. Nah, yang beda dengan dari teori tadi adalah di sini diketahui bahwa pelarutnya murni ya, karena murni jadi dia berada di titik D. Di sini. Kalau yang tadi kan EN+1-nya nggak murni, jadi beradanya di sini. Jadi tergantung kasus yang sudah diketahui di soal. Oke, itu saja. Saya sudah kita ke Canvas ya. Nih. Di Canvas pelatihan 2 dan 3 ya. Saya minta kalian buat tugas latihan 2 dan 3, deadline-nya pekan depan ya di PPT masing-masing. Hari ini sisa waktunya bisa digunakan untuk berlatih mengerjakan latihan 2 dan 3. Boleh PPT, boleh tulis tangan, atau boleh media lain. Nah, ini tugas pertama. Kemudian yang kedua itu ada di... Sebentar.
ada di latihan soal multitahap. Ini satu tahap. Nah, yang ini. Multitahap, di multitahap juga ada beberapa contoh kasus, termasuk tadi pelarut minimum yang bisa kalian gunakan untuk berlatih, dan bisa berkali-kali ya. Saya setnya rasanya sampai akhir bulan. Jadi ada beberapa soal seperti biasa. Akhir semester, bukan akhir bulan. Sampai 30 Desember bisa kalian akses berkali-kali. Ya, unlimited. Jadi saya kasih banyak modal untuk latihan, harapannya lebih fasih. Nah, sekarang sisa waktunya bisa kalian gunakan untuk berlatih soal kasus yang latihan 2 dan latihan 3 tadi. Mau berkelompok, mau bikin meet sendiri masing-masing silahkan, mau sendiri juga silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti tanyakan ke saya, walaupun mungkin tidak langsung bisa saya jawab ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita berlatih ke asinkron? Bu, permisi. Itu belum bisa dikerjakan ya? Atau gimana? Yang mana? Kalau nggak salah opennya 13. Tadi katanya ada yang bilang kak. Yang mana tuh? Yang latihan pengumpulan yang mana? Bentar ya. Minggu ke 11-12. Pengumpulan. Oh, dua-duanya ya? Sekarang itu baru tanggal yang ini ya? Tapi ini nggak ada soalnya, soalnya kan di PPT. Jadi ini hanya tempat pengumpulannya aja. Ini. Oh, gitu. Nah, dari sekarang ya. Kalau mau. Tapi ini cuma tempat pengumpulannya aja. Soalnya sih ada di PPT yang ada di PPT yang ini. Ya, soalnya ada di sini. Termasuk jawabannya bahkan ya. Jawabannya juga ada di situ, tapi saya pengen minta kalian buat di file sendiri atau tulis tangan sendiri. Jadi jawaban beserta perhitungannya bahkan sudah saya lampirkan. Harusnya sih iya yang di sini ya. Coba kita cek. Harusnya sama dengan yang ya. Saya cek dulu. Harusnya sama dengan yang saya tampilkan. Ya, betul. Ini bahkan yang sudah ada jawabannya, tapi saya minta kalian mengerjakan sendiri untuk meningkatkan pemahaman kalian. Gitu. Oke, dia. Oke, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Silakan yang lain ada yang mau ditanyakan? Oh, Ibu mau tanya, Bu. Silakan. Itu tadi titik M yang counter current itu dapetnya dari proses overall bukan, Ibu? Ngitung ya maksudnya. Yang di mana nih? Yang di teori ya? Iya, Bu. Nah, itu kan ada titik M di tengah-tengah itu. Iya, betul. Karena nah, sebetulnya ini titik M ini kalau di multistage kita nggak ketemu lagi titik M ya, Abdillah ya. Karena kan kalau udah ngelihat tahap per tahap udah nggak ada. Tapi kalau di sini, ya M ini adalah ketemunya antara EN+1 sama RA. EN+1 sama RA itu ada di neraca massa overall. Makanya waktu kita udah beralih ke multi tahap, ngecekin satu-satu tahapnya, itu udah nggak ada lagi titik M. Kenapa? Karena ya kita udah beranjak ke satu tahap, kita nggak bicara lagi sebagai neraca massa overall. Tapi udah unit per unit gitu ya. Oh iya, makasih, Bu. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup Dari saya jelas? aman. Dari yang lain? Terima kasih responnya. Yang lain? Saya aman, Bu. Dari saya aman, Ibu. Aman. Belum ada pertanyaan, Bu. Belum ada pertanyaan. Oke, terima kasih feedback-nya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan masing-masing mengerjakan ya soal latihan 2 dan latihan 3. Silakan kalau mau berkelompok atau bahkan mau pakai Zoom ini, atau ya silakan lah diatur saja, atau mau sendiri-sendiri, karena ada beberapa yang itu di feedback NME atau SU ya, ada yang kurang suka dengan tugas kelompok, ada yang suka dengan kelompok ya. Silakan kalian atur masing-masing yang lebih paling menyenangkan untuk kalian. Yang jelas saya sudah membuat soal banyak dan bahkan ada jawabannya ya untuk yang di slide. Kalian tinggal mengikuti langkah-langkahnya.
dan untuk meningkatkan pemahaman kalian. Terakhir, tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau saya sih kita ketemu waktu UAS nanti ya, karena setelah ini 3 minggu terakhir nanti, nggak UAS lah, NME kita masih ketemu, mata kita masih ketemu. Ya kalau untuk ekstraksi, ketemunya lagi nanti di UAS, karena beberapa pekan yang akan datang akan diisi oleh Bu Ika. Kita ketemu hari, saya Rabu nggak sama kalian ya, Kamis pagi di kelas Neraca Masa Energi. Itu saja untuk hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya sudahi ya.